Acuhkan kritik Barat, China-Rusia tanda tangani kerjasama ekonomi. Perdana Menteri Rusia menandatangani serangkaian perjanjian kerjasama dengan China pada hari Rabu 24 atau 5 dalam kunjungannya Beijing. Kesepakatan ini menggambarkan hubungan bilateral pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan terjadi di tengah ketidaksetujuan baratakan hubungan keduanya. Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin mengunjungi Beijing dan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri China Li Qiang dan dijadwalkan akan bertemu Presiden China Xi Jinping. Perdana Menteri Rusia menandatangani serangkaian perjanjian kerjasama dengan China pada hari Rabu 24 atau 5 dalam kunjungannya Beijing. Ini adalah kunjungan tingkat tertinggi oleh seorang pejabat Rusia ke China sejak invasi negara itu ke Ukraina. Di tengah perang di Ukraina yang telah menginjak tahun kedua, Rusia semakin merasakan beban sanksi yang dijatuhkan oleh Sekutu Barat. Kesepakatan ini menggambarkan hubungan bilateral pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan terjadi di tengah ketidaksetujuan baratakan hubungan keduanya. Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin mengunjungi Beijing dan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri China Li Qiang dan dijadwalkan akan bertemu Presiden China Xi Jinping. Moskow kemudian melirik Beijing untuk mendapatkan dukungan dan membantu memenuhi permintaan China akan minyak dan gas. China dan Rusia dalam beberapa tahun terakhir meningkatkan kerjasama ekonomi dan diplomatik. Ini adalah kunjungan tingkat tertinggi oleh seorang pejabat Rusia ke China sejak invasi negara itu ke Ukraina. Di tengah perang di Ukraina yang telah menginjak tahun kedua, Rusia semakin merasakan beban sanksi yang dijatuhkan oleh Sekutu Barat. Hubungan keduanya semakin erat sejak invasi Moskow ke Ukraina. Meskipun Beijing bersikeras negara itu netral, hari ini hubungan antara Rusia dan China berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Mishustin kepada Li dalam pertemuan tersebut. Hubungan ini dicirikan oleh saling menghormati kepentingan satu sama lain, keinginan untuk bersama-sama. Moskow kemudian melirik Beijing untuk mendapatkan dukungan dan membantu memenuhi permintaan China akan minyak dan gas. China dan Rusia dalam beberapa tahun terakhir meningkatkan kerjasama ekonomi dan diplomatik. Menanggapi tantangan yang terkait dengan meningkatnya pergolakan di arena internasional dan tekanan sanksi tidak sah dari kolektif Barat, ujar Mishustin. Li Qiang juga memuji kemitraan kerjasama strategis yang komprehensif antara China dan Rusia di era yang ia sebut sebagai era baru. Saya yakin perjalanan Anda ke China kali ini pasti akan meninggalkan. Hubungan keduanya semakin erat sejak invasi Moskow ke Ukraina, meskipun Beijing bersikeras negara itu netral. Hari ini, hubungan antara Rusia dan China berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Mishustin kepada Li dalam pertemuan tersebut. Hubungan ini dicirikan oleh saling menghormati kepentingan satu sama lain, keinginan untuk bersama-sama. Kesan yang mendalam, kata Li Qiang. Ia menambahkan bahwa perdagangan bilateral telah mencapai $70 miliar atau lebih dari 1 kuadriliun sepanjang tahun ini. Ini adalah peningkatan year-on-year lebih dari 40%. Katanya, menanggapi tantangan yang terkait dengan meningkatnya pergolakan di arena internasional dan tekanan sanksi tidak sah dari kolektif Barat, ujar Mishustin. Li Qiang juga memuji kemitraan kerjasama strategis yang komprehensif antara China dan Rusia di era yang ia sebut sebagai era baru. Saya yakin perjalanan Anda ke China kali ini pasti akan meninggalkan. Skala investasi antara kedua negara juga terus ditingkatkan, tambah Li. Kesan yang mendalam, kata Li Qiang. Proyek strategis berskala besar terus berkembang. Memperdalam hubungan dengan China adalah langkah strategis bagi Moskow, menurut Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev. Ia menambahkan bahwa perdagangan bilateral telah mencapai $70 miliar atau lebih dari 1 kuadriliun sepanjang tahun ini. Ini adalah peningkatan year-on-year lebih dari 40%. Katanya, pada Senin 22 atau 5 ia mengadakan pembicaraan dengan Chen Wenqing, anggota Politbiro Partai Komunis Cina.
Cina adalah mitra dagang terbesar Rusia dengan perdagangan antar negara mencapai rekor $190 miliar atau sekitar 2,8 kuadriliun pada tahun lalu, menurut data Bea Cukai Cina. Nota kesepahaman yang ditandatangani termasuk kesepakatan untuk memperdalam skala investasi antara kedua negara juga terus ditingkatkan. Tambah li, kerjasama investasi di bidang jasa perdagangan, fakta ekspor produk pertanian ke Cina, dan tentang kerjasama olahraga. Ekspor komoditas energi dari Rusia ke Cina pada tahun ini diproyeksikan meningkat sebesar 40%. Proyek strategis berskala besar terus berkembang. Memperdalam hubungan dengan Cina adalah langkah strategis bagi Moskow, menurut Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev. Kedua negara juga tengah mendiskusikan pasokan peralatan teknologi ke Rusia, lapor kantor berita Interfa. Presiden Cina Xi Jinping mengunjungi Rusia pada bulan Maret dan mengadakan pembicaraan dengan sobat Presiden Vladimir Putin. Pada Senin 22 atau 5 ia mengadakan pembicaraan dengan Chen Wenqing, anggota Politbiro Partai Komunis Cina. Cina adalah mitra dagang terbesar Rusia dengan perdagangan antar negara mencapai rekor $190 miliar atau sekitar 2,8 kuadriliun pada tahun lalu, menurut data Bea Cukai Cina. Nota kesepahaman yang ditandatangani termasuk kesepakatan untuk memperdalam. Beijing menolak upaya Barat untuk membatasi kemitraannya dengan Moskow karena perang di Ukraina dan menegaskan hubungan mereka tidak melanggar norma internasional. Cina mengatakan negaranya memiliki hak untuk berkolaborasi dengan siapa yang dipilihnya, dan kerjasama mereka tidak ditargetkan pada negara ketiga manapun. Beijing telah menahan diri untuk kerjasama investasi di bidang jasa perdagangan, fakta ekspor produk pertanian ke Cina, dan tentang kerjasama olahraga. Ekspor komoditas energi dari Rusia ke Cina pada tahun ini diproyeksikan meningkat sebesar 40%. Tidak mengecam invasi Rusia secara terbuka. Kedua negara juga tengah mendiskusikan pasokan peralatan teknologi ke Rusia, lapor kantor berita Interfa. Presiden Cina Xi Jinping mengunjungi Rusia pada bulan Maret dan mengadakan pembicaraan dengan sobat Presiden Vladimir Putin. Namun sejak Februari, Presiden Xi Jinping mempromosikan rencana perdamaian yang ditanggapi dengan skeptis dari Barat dan disambut dengan hati-hati oleh Kiev. Sanksi terhadap Rusia memberikan peluang baru bagi Cina. Tidak mengherankan bahwa Cina akan dengan senang hati terlibat secara aktif, jika tidak secara proaktif dengan Rusia secara ekonomi, selama hubungan apapun yang mereka jalin tidak memicu sanksi sekunder terhadap Cina, kata Steve Tsang, Direktur China Institute di School of Oriental and African Studies SOAS di London, Inggris. atau HP Reuters, FP. Beijing menolak upaya Barat untuk membatasi kemitraannya dengan Moskow karena perang di Ukraina dan menegaskan hubungan mereka tidak melanggar norma internasional. Cina mengatakan negaranya memiliki hak untuk berkolaborasi dengan siapa yang dipilihnya, dan kerjasama mereka tidak ditargetkan pada negara ketiga manapun. Beijing telah menahan diri untuk yang punya ponpes juga kaget kalau ada masalah itu. Tidak mengecam invasi Rusia secara terbuka. Dia enggak tahu kalau ada masalah itu, bukan saudaranya, orang lain itu. Namun sejak Februari, Presiden Xi Jinping mempromosikan rencana perdamaian yang ditanggapi dengan skeptis dari Barat dan disambut dengan hati-hati oleh Kiev. Sanksi terhadap Rusia memberikan peluang baru bagi Cina. Tidak mengherankan bahwa Cina akan dengan senang hati terlibat secara aktif, jika tidak secara proaktif dengan Rusia secara ekonomi. Selama, terus saya minta tolong Pak RT untuk dimintakan KTP-nya orang itu YR. Tuturnya, Rabu, hubungan apapun yang mereka jalin tidak memicu sanksi sekunder terhadap Cina, kata Steve Tsang, Direktur China Institute di School of Oriental and African Studies SOAS di London, Inggris. atau HP Reuters, FP.